Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali memasuki masa Advent, saya sering ingat satu cerita lucu. Ada seorang jemaat yang bertanya, "Amang pendeta, kenapa sih tiap Natal gereja kita sibuk-sibuk betul? Repot dekorasi, pasang gaba-gaba, latihan kor, tapi saya lihat Tuhan Yesus tetap lahir tanggal 25 Desember juga kok. Nggak pernah maju atau mundur." Saya jawab, benar, Tuhan Yesus tetap lahir tanggal 25. Tapi yang sering maju mundur itu kita, iman kita, bukan tanggalnya. Nah, Matius 3 ini persis berbicara soal itu. Bagaimana iman tidak lagi maju mundur, tetapi benar-benar berubah. Yohanes Pembaptis, pendeta yang tidak suka basa-basi. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini unik. Pakaiannya bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit. Menunya belalang dan madu hutan. Kalau zaman sekarang mungkin kita bilang ini pendeta atau anak hutan ya. Tetapi Yohanes tampil di padang gurun bukan untuk gaya-gayaan. Dia hadir untuk satu pesan tegas, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di Advent yang kedua ini, gereja mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Menyambut Kristus dengan hati yang dipersiapkan. Yang kedua, pertobatan bukan perasaan, tetapi tentang arah hidup. Yohanes berkata kepada orang yang datang, bertobatlah, bukan karena merasa bersalah. Pertobatan itu bukan soal, aduh saya salah, tetapi soal berbalik arah, mengubah jalan yang bengkok menjadi jalan yang lurus. Saya teringat humor ringan kembali. Suatu kali saya tanya anak sekolah minggu, "Dek, apa arti pertobatan menurutmu?" Dia menjawab, saudara-saudara terkasih, pertobatan itu ketika mama saya bilang papa salah dan papa bilang, "Iya mah, saya bertobat." Habis itu tetap saja mama yang benar. Saudara, pertobatan bukan sekedar berkata ya, tetapi persoalan bagaimana untuk menghasilkan buah. Yohanes berkata, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah itu terlihat bukan cuma terdengar di kata-kata. Kemudian kita juga melihat bagaimana Yohanes memarahi orang-orang Farisi dan Saduki, yaitu tentang agama tanpa buah. Ketika para pemuka agama datang, Yohanes tidak memuji mereka, tetapi justru mengatakan, "Hai keturunan ular beludak." Kalau pendeta zaman sekarang berbicara begitu mungkin langsung viral dan masuk konten komentar netizen. Tapi Yohanes serius. Mengapa? Karena mereka merasa aman dengan identitas rohaninya. Kami anak Abraham, tapi hidup mereka tidak berubah. Ini pesan penting di Advent yang kedua pada minggu ini. Kerohanian tidak dinilai dari titel, jabatan, atau warisan, tetapi dari buah yang hidup dan yang nyata. Advent adalah waktu untuk meluruskan jalan. Advent adalah masa mempersiapkan jalan untuk Sang Raja yang datang. Yohanes berkata, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 3. Jalan yang bengkok itu apa? Dendam yang tidak selesai. Kebiasaan buruk yang kita pelihara. Ketidakjujuran kecil yang kita anggap biasa, kesombongan rohani seperti Farisi, konflik di keluarga yang dibiarkan menjadi dingin. Mungkin kita rajin beribadah, tapi masih mudah marah. Rajin pelayanan, tapi tidak mengampuni. Rajin mengikuti kor, tapi masih gosip. Saudara, Tuhan tidak datang mencari kemegahan itu, tetapi hati yang mau ditata ulang. Yesus yang datang dengan roh dan api. Yohanes berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api di ayat 11. Api apa? Bukan untuk menghanguskan kita, tapi untuk memurnikan kita. Seperti emas yang dibakar akan semakin murni. Advent adalah masa ketika Tuhan memakai api-api kecil untuk membakar ego, membersihkan dosa, dan memurnikan hati kita. Kadang prosesnya tidak enak, ada teguran, ada perasaan yang tidak nyaman. Tapi itu tanda bahwa Tuhan sayang dan sedang membentuk kita menjadi lebih berbuah lagi.
Kabar baiknya Allah tidak mencari yang sempurna, tapi yang siap berubah. Ini bagian yang indah dari teks ini. Allah tidak meminta kita menjadi superhero rohani. Dia hanya meminta kita untuk satu hal, bersedia berbalik kepadanya. Yohanes berkata bahwa bahkan dari batu pun Allah bisa membangkitkan anak-anak Abraham. Artinya apa? Tidak ada hidup yang terlalu keras untuk diubah Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu dingin untuk dipanaskan oleh kasih-Nya. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Pada Advent kedua ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut Raja dengan bertobat, bukan sekadar menyesal, tetapi berubah, menghasilkan buah yang nyata, meluruskan jalan hidup, membiarkan roh dan api Kristus memurnikan kita, dan menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang siap, bukan sibuk saja. Tuhan tidak mencari Natal yang megah, tapi hati yang mau berubah. Saya tutup dengan satu humor. Ada jemaat bertanya, saudara-saudara terkasih, "Amang pendeta, apa ciri orang yang bertobat yang paling nyata?" Kemudian saya menjawab, kalau HP Anda bunyi di gereja, Anda langsung matikan, bukan pura-pura batuk untuk menutupinya. Maka mari saudara-saudara, jadilah umat yang bukan hanya rajin batuk, tetapi rajin berbuah. Amin.